Anda memiliki penyakit yang tidak akan mati. Selama Anda meninggal karena usia tua alami, Anda akan diremajakan. Tapi kamu tidak bahagia sama sekali. Karena di kehidupan terakhir kamu adalah seorang kasim. Untuk mendapatkan tubuhmu kembali, Anda harus meningkatkan kultivasi Anda untuk memecahkan lembah dan membangun kembali. Tapi istana pakaian pribadi ini. Bagaimana Anda menyembunyikan rahasia umur panjang Anda? Bagaimana menemukan kesempatan untuk berlatih? Untuk meningkatkan kultivasi Anda. Anda diam-diam egois dan menjaga rahasia umur panjang. Jika bocor, ia akan mati tanpa tempat pemakaman. Jadi untuk menyembunyikan kesalahan fatal ini, Anda mengambil inisiatif untuk menjawab. Melamar. Pergi ke perpustakaan Istana Dingin yang dihindari gerbang Kasim. Berencana untuk terisolasi dalam hal ini. Tempat yang tidak peduli dengan dunia diam-diam diperbaiki. Anda berencana untuk menunggu sampai seni bela diri selesai. Keluar dari perpustakaan ini dan sapu dunia. Saya tidak pernah berpikir saya akan bangun pagi dan bangun terlambat. Saya berlatih dengan rajin selama 3 bulan. Bahkan ada jejak kebenaran di dalam tubuh. Ki tidak bisa dibudidayakan. Tepat ketika Anda menghadapi bakat mengerikan Anda. Saat diam-diam kesal. Teman saya berlari dengan penuh semangat. Wajah penuh kegembiraan sedikit Korea. Sabun yang kamu berikan padaku sangat enak. Berkat dia, saya langsung dipilih oleh Selir. Wei Xiao adalah saat pertama kali menyeberang ke dunia ini. Kasim kecil pertama yang saya temui. Ingat gejolak pengadilan hari itu. Seorang pembunuh menyelinap ke istana untuk melakukan pembunuhan. Anda ditemukan terluka parah dan dibekukan di dekat studi kekaisaran. Wei Xiao dengan nafas dan mata. Dengan hati yang baik, dia menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia menjadi dirimu di istana yang dingin ini. Hanya teman terbaik. Tapi tidak sepertimu. Bakat budidaya Wei Xiao sangat tinggi. Baru 3 bulan terakhir. Kultivasinya sudah mencapai puncak kelas 5. Sekarang saya disukai oleh Selir. Anda akan naik ke langit dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Pada titik ini dia melihatmu masih belum tumbuh. Wajah penuh penyesalan. Mengetuk bahumu dan berkata keluargamu. Cowok benar-benar terlahir dan tidak memiliki kesempatan untuk seni bela diri. Dipraktikkan selama 3 bulan. Bahkan tidak ada jejak ki sejati. Tapi jangan khawatir. Setelah Wei Xiao, pemandangannya tidak akan terbatas. Anda masih bisa makan dan minum makanan pedas di harem ini. Jika saya bisa menjadi saudara perempuan pertama berjubah ungu, Anda akan menjadi manajer jubah merah saya. Melihat Wei Xiao begitu bersemangat tinggi. Tampilan bermata tajam. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatimu. Aku mencubit keringatku. Dia sangat mempesona dan flamboyan. Saya tidak tahu bagaimana berkumpul. Cepat atau lambat, dia akan menjadi sasaran para penjahat di istana. Undang kematian. Lalu Wei Xiao mengganggumu untuk formula parfum. Setelah mendapatkan resepnya, dia berpaling dengan sukacita. Sebelum kau pergi, kau dengan tulus membujuknya. Air di istana ini sangat dalam. Semuanya harus ditahan. Jangan terlalu mencolok. Hati-hati. Namun Wei Xiao hanya mengibaskan tangannya. Saya tidak peduli untuk menjawab, saya tahu. Anda melihat bagian belakangnya pergi. Hatiku penuh dengan ketidakberdayaan. Kau sangat tahu. Dia tidak mengingat kata-katamu. Cepat atau lambat akan ada krisis. Tapi kamu sendiri hanyalah seorang pria yang bersembunyi di istana. Monster yang takut ketahuan. Saya bahkan tidak berani berteman di hari kerja. Wei Xiao adalah satu-satunya perhatianmu. Anda hanya ingin dia hidup damai. Musim semi pergi ke musim gugur. Dari dingin ke musim panas. Setelah usahamu yang tak henti-hentinya hari demi hari, bibit padi yang berumur panjang di tubuh akhirnya memecahkan tanah dan bertunas. Anda juga berhasil mengolah sinar pertama ki sejati. Sejak itu, saya secara resmi melangkah ke jalan latihan. Tapi saat kau melihat secercah harapan, ketika saya pikir saya akhirnya bisa memulai jalan seni bela diri, tapi menemukan hal yang aneh. Anda memukul ki sejati Anda di atas batu. Batu itu tidak rusak dan tidak bergerak. Sebaliknya, itu adalah rumput ekor anjing di tanah. Setelah terkena kekuatan yang terkandung dalam ki sejatimu, seketika menjadi marah. Itu juga telah tumbuh hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Hatimu bergerak. Samar-samar menyadari sesuatu. Dia dengan cepat berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah. Rumager menemukannya. Akhirnya di sudut yang tidak mencolok. Menemukan ginseng kering. Ginseng ini dari sebelum Wei Xiao mendengar bahwa Anda ingin berlatih seni bela diri. Sengaja dari beberapa sumber latihan saya. Simpan untuk Anda. Anda mencoba mengaktifkan gumpalan ki di tubuh Anda. Ke dalam ginseng kering ini. Tanpa diduga, ginseng yang awalnya mengerut dan layu. Langsung diremajakan. Perlahan tumbuh seukuran kepalan tangan. Sebanding dengan Raja Ginseng Milenium yang legendaris. Kamu kaget. Anda harus tahu bahwa dinasti Daliang telah melalui lebih dari 300 tahun. Raja Ginseng Milenium hanya muncul 3 kali secara total. Setiap kali Anda lahir. Ini akan menarik banyak praktisi di seluruh dunia untuk bersaing untuk itu. Pertarungan besar. Sangat disayangkan. Jaminan kualitas ini tidak berguna bagi Anda. Anda secara bertahap menemukan metode kultivasi orang biasa. Anda tidak dapat benar-benar mengembangkan ki sejati Anda sama sekali. Sebaliknya, dengan aliran umur panjang Anda yang stabil, aku sudah bisa memberi makan diriku sendiri sampai generasi 50. Lalu kau terus mengobrak-abrik karya klasik di perpustakaan. Kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya ditemukan 2 metode kultivasi yang cocok. Salah satunya adalah jalur kultivasi fisik. Tempelkan tubuhmu menjadi ketegasan. Senjata yang tak bisa dihancurkan. Mengandalkan makanan panjang umur yang tak ada habisnya. Ketika hidup penuh, kekuatannya akan menakutkan. Yang lainnya adalah pematangan sekresi pemurnian racun. Dapat cukup memurnikan untuk membuat modifikasi tingkat tinggi langsung membunuh. Racun kehidupan. Pada saat itu, bahkan jika Anda menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat 1,
Ada juga trik untuk membunuh dan menyelamatkan modal Anda sendiri. Kemudian Anda berangkat ke Biro Seni Bela Diri, mencari beberapa biji obat. Tapi baru sampai di gerbang biro pagi, baru saja melihat pintunya. Penuh Kasim tua di Singyi, membawa kotak brokat di satu tangan, mengangguk dan membungkuk dan menyanjungmu. Beberapa tidak dikenal begitu, tapi masih menembus kerumunan. Sapa Kasim penjaga di pintu. Tolong beritahu saya. Katakan saja bahwa Han Li mencari Wei Xiaomei. Aku memikirkannya. Itu menarik tawa semua orang di sekitar. Seseorang mengejek. Dari mana Kasim kecil yang tidak tahu aturan itu berasal? Juga datang untuk menjilat Wei Guang. Bahkan hadiah pun tidak. Jangan melihat dirimu sendiri. Kasim penjaga di pintu bahkan lebih menghina. Angkat kakimu dan tendang ke arahmu. Seorang Kasim kecil tanpa nama dengan jubah syuan. Berani menyanjung pramugara. Apa-apaan? Tapi dia belum selesai berbicara. Itu disela oleh tamparan tajam. Kasim kecil berjubah syuan dipukuli dengan keras dalam sekejap. Tutupi wajahmu dan lolongan siapa yang berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku anak baptis yang baru saja dikenali Kasim Chang. Tapi ketika dia berbalik dan melihat orang di depannya, seluruh orang langsung ketakutan. Pucat seperti kertas. Kulihat tersenyum dan berdiri di sana dengan wajah suram. Mata dingin. Bicaralah dengan ringan mulai sekarang kamu tidak berani bersikap kasar begitu pada saudaraku Wei Xiao. Kamu tidak ingin mati. Begitu ini keluar, semua orang di sekitar tercengang. Bertemu satu persatu untuk membahas. Siapa sih orang ini? Untuk bisa memanggil Kasim Zhang bersaudara. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yang tidak mereka duga adalah, Wei Xiaojing secara pribadi melangkah maju dan memegang tanganmu. Menuntunmu memasuki Biro Seni Bela Diri. Kasim yang membuka pintu di belakangnya kuat. Kakiku lemas. Berlutut di tanah dengan menjatuhkan diri dan bersujud ayah baptis. Aku salah, aku tidak mengenal Tarzan. Tolong maafkan aku. Sambil berbicara, dia terus memukul kepalanya. Penuh penyesalan, kamu diam-diam tersenyum pahit di hatimu. Aku ingin hidup menyamar dan menjalani kehidupan yang rendah hati. Tidak pernah menyangka. Ada kejutan besar hari ini. Aku takut itu akan menarik perhatian orang lain. Karena perpustakaan terlalu terpencil kamu tidak tahu. Sekarang Wei Xiao telah diberikan gelar selir. Berhasil dipromosikan ke kelas 4. Menjadi pengurus 5 babak terakhir. Bukan orang yang bersamamu. Kasim kecil yang bergantung satu sama lain. Kemudian Wei Xiao membawamu ke kamarnya. Mengeluarkan 2 botol baijiu dan menyerahkannya padamu. Dengan tulus berbicara tentang kekayaanku yang memecahkan langit. Setengah dari kreditmu. Jika bukan karena sabun dan parfummu, aku tidak punya kesempatan untuk dihargai oleh selir. Ia tidak akan memiliki status seperti sekarang ini. Sekarang hanya sepatah kata darimu. Aku akan segera membuka jalan untukmu. Biarkan kamu menjadi Kasim di Singyi dulu. Di masa depan, ketika aku menjadi kamar pertama dengan jubah ungu, kamu adalah manajer jubah merahku. Saudara-saudara kita berbagi kemuliaan. Ketika kamu mendengar ini, hatimu penuh dengan emosi. Diam-diam bersukacita. Masih yang belum selesai yang sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Bahkan sekarang dia adalah orang merah di depan selir. Dalam posisi tinggi. Aku belum melupakan persaudaraan asli. Tapi kau tetap menolaknya dengan tegas. Kau takut kau terlalu mencolok. Tak sengaja akan mengungkap rahasia umur panjang. Dan aslinya tetaplah kekuatan misterius. Potongan catur yang diletakkan di istana. Begitu orang-orang itu mengetahui kelainan kalian, kau tak akan pernah memiliki hidup yang aman lagi. Jadi kau cepat-cepat menyatakan tujuanmu. Setelah mendapatkan bibit obat, dia bergegas kembali ke perpustakaan. Xiu pergi ke timur untuk 1 musim lagi. Kau biasanya mengurus ladang obat yang kau tanam. Fokus saja berlatih. Hidup itu membosankan dan damai. Masa tak terselesaikan. Aku sudah beberapa kali datang ke perpustakaan untuk menemukanmu. Dosa terkenal minum dengan anggur setiap waktu. Dan mengatakan omong kosong. Terakhir menangis pingsan. Itu dari dosa-dosanya. Kau tahu rahasianya. Tapi setiap kali aku bangun keesokan harinya, dia akan mengawasi separuhmu dalam diam. Jangan katakan apa-apa. Akhirnya diam-diam berbalik dan pergi. Lalu ia semakin jarang datang. Lambat laun tak pernah datang lagi. Sampai setengah bulan lagi berlalu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Seorang Kasim kecil masuk bersama Sihi Liter Kopar. Keponakan kecil Su Xiaopei datang untuk menyambut guru Han Li. Terima kasih Han Li Ye. Keponakan kecil itu awalnya tidak ditagih. Kalau tidak, dengan temperamen seorang ayah baptis. Aku khawatir keponakan kecil itu sudah tidur di kandang babi. Apa yang akan terjadi pada Han Lai di masa depan? Meskipun aku memberitahu keponakanku, keponakan kecil akan mati. Setelah berbicara, dia membuka 10 kotak. Dengan anggur putih dan ayam panggang favoritmu. Melihat ini, kamu mengangguk ringan. Ada rahasia di hati yang belum hilang. Aku belum lupa apa yang aku katakan padamu. Tapi kamu juga tahu. Itu hanya godaannya. Sejak saat itu dia mabuk dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengungkapkan rahasiaku padamu, dia tidak akan pernah mengizinkanmu meninggalkan perpustakaan ini lagi. Setengah langkah adalah isyarat. Juga pengawasan. Keesokan harinya, Anda masih menjaga prinsip hari demi hari. Berkonsentrasi pada budidaya obat herbal. Sampai ramuan beracun terbentuk. Anda membuat 2 botol besar bubuk racun. Anda tahu dalam hati bahwa bubuk racun ini sangat kuat. Mungkin membuat kelas 2 kuat mati di tempat. Dengan 2 botol bubuk racun ini, Anda berada di istana berbahaya ini. Saya akhirnya memiliki perlindungan diri. Setengah bulan kemudian, dari kekacauan yang membunuh Kaisar Tua. Sudah hampir setengah tahun. Cedera Kaisar Tua juga telah berhasil pulih. Dikatakan bahwa seorang tahu memasuki istana. Didedikasikan obat 1000 tahun. Yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup.
Dan hal pertama yang dilakukan Kaisar tua setelah pemulihan, baru saja mengulurkan pisau daging ke istana. Likuidasi Wanton terhadap mereka yang terlibat pembunuhan. Su Xiaopei tampak sangat bersemangat hari ini. Karena ada manajer umum. Dibunuh malam itu. Dengan cara ini, kekuatan mendekati urusan kelas 3 yang belum selesai. Memiliki kesempatan. Dan setelah berhasil, status anak baptis Su Xiaopei juga akan naik. Ketinggian kapal mengikuti pemandangan. Anda melihat itu semua tapi tidak peduli. Karena Anda tahu posisi kepala Oci. Tidak jauh dari tujuan yang belum selesai. Anda tidur malam ini. Tiba-tiba makna menusuk membangunkan Anda tiba-tiba. Anda melompat segera. Menatap dingin pada tamu tak diundang di depan saya. Diam-diam dalam hati. Sepertinya hal yang paling aku khawatirkan adalah